Sebenarnya perjuangan itu jangan dilihat dari jumlah. Setuju. Sepakat. Bukan soal Jumlah jumlah. itu bukan sesuatu yang dominan mengatakan dengan jumlah besar akan berhasil perjuangan. Tapi konsistensi, resistensi, dan itu yang paling utama sebenarnya. Persisten pada saat kita melakukan aktivitas di jalan, nah itu paling utama. Persisten kita. Jumlah itu hanya angka. Kadang-kadang bisa ditipu-tipu. Jadi katakan yang turun itu 300.000, padahal kalau dihitung benar-benar paling cuma 30.000. Kita tidak bicara ini. Tapi saya cukup mengakui bahwa perjuangan kawan-kawan aktivis ini pada saat tahun 2019 itu termasuk yang luar biasa. Nah ini apakah besok itu akan menjadi tonggak sejarah baru? Nah kami menunggu. Setelah 25 tahun. Setelah 25 tahun perjuangan meruntuhkan Orde Baru, banyak korban di sana, baik itu korban jiwa, perasaan, kehilangan pekerjaan, kehilangan ekonomi segala macam. Nah, kita lanjutkan dengan bagaimana melihat sebenarnya politik saat ini menurut kawan-kawan mahasiswa ini pada aktivis parlementer jalanan, bagaimana politik saat ini, terutama 2 periodenya Pak Jokowi ini, apa yang Bung Dima atau Bung Afik lihat ya? Nah, untuk menanggapi itu, sebetulnya bentuk politik hari ini itu tidak pernah lagi kita ada dalam negara yang demokratis gitu. Kalau hemat pandangan saya dan atas apa yang coba saya pelajari hari ini, sebenarnya kan arti demokratis adalah pemangku kekuasaan tertinggi itu di rakyat kan seharusnya. Rakyat itu memiliki wewenang memang untuk mengambil keputusan, untuk terlibat secara penuh dan keutuhan itu dijaga gitu. Tapi hari ini kan sederhananya tidak demikian gitu. Kita belum harus ngorek-ngorek periode yang pertama, tapi kemarin-kemarin saja sudah ada dan jelas gitu. Kawan-kawan sempat demo berkali-kali gitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi tetap sore harinya di demo, besok tetap tembus saja gitu. Nah itu kan berarti sebenarnya kalau misalnya kita pertanyakan lagi, demokratisnya Indonesia ini di sisi yang mana? Apakah hari ini pemerintah yang sedang berkuasa, para pemangku kepentingan itu melabeli demokratis itu hanyalah sebatas untuk pencoblosan di TPU saja? Nah kalau kayak gitu itu berarti betul kemunduran yang sangat jauh gitu. Itu sudah betul-betul menyalahi konsep-konsep dari demokratis itu sendiri dan layak, makanya saya kembalikan pada statement pertama saya bahwa ini sebenarnya bukan demokratis, ini demokratis buatan gitu. Memang diciptakan oleh negara-negara itu untuk terus berkuasa atas Indonesia ini. Dan sebetulnya maksudnya nggak hanya keterlibatan dari dalam negeri Indonesia sendiri, artinya ada pihak-pihak lain. Pasti ada pihak-pihak lain. Hari ini kita harus mengakui kita masih berada di dalam bawah kekuasaan imperialisme dan belum pernah lepas dari situ. Kita harus mengakui fakta itu. Kalau ingin jadi bangsa yang besar, ingin mengoreksi kesalahan diri dan berbenah untuk maju, ya layaknya kita mengetahui, melakukan kritik dan otokritik secara jelas gitu. Nah kan harusnya konsep-konsepnya demikian. Kalau kita nggak mau untuk itu, ya gimana kita mau melangkah maju? Iya. Nah itu sebetulnya. Ini saya lanjutkan dengan Bung Afik. Kami di NCW pernah melakukan kajian singkat bahwa apa yang berlaku selama ini kita melihat dari Pancasila ya. Yang terutama kalau kita lihat kalau yang pasal 1 Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, pasal 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah keterwakilan rakyat melalui DPR RI ya. Untuk bisa bermufakat di sana. Ada yang menggelitik di kami pada saat kami melakukan kajian singkat itu terkait dengan Pancasila. Semua kegiatan di dunia ini sebenarnya basicnya itu orang mau menjajah, orang itu mau melakukan invasi ke negara lain itu adalah ekonomi, bukan karena budaya, ya kan? Bukan karena di sana itu rasnya bagus-bagus, bukan karena kebutuhan ekonomi. Kami sempat melihat sebenarnya pada saat Pancasila itu dibuat, mungkin ada satu hal yang karena zaman itu masih perjuangan, jadi yang dilihat itu pada pasal 5 itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mungkin berpikir pada para founding father itu berpikir
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ternyata kalau hanya keadilan sosial, masyarakat para penguasa dia bilang yang penting kan masyarakat merasa semuanya aman dan tentram, damai, ya kan, gak ada masalah. Bagaimana kalau seandainya pada saat itu terpikirkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah ini nih, maksudnya kami tidak ingin bicara bahwa Pancasila ini bukan sesuatu yang sempurna yang diciptakan oleh Padang, tapi dengan hanya sosial, akhirnya masyarakat ini dimeming yang penting kan damai, ya kan, yang penting masyarakat merasa tenang, tapi ternyata ekonomi ini tetap dikuasai. Saya khawatirnya sebenarnya pada saat itu ada beberapa orang mungkin berpikir jika itu dicantumkan pada saat itu negeri kita kaya ini artinya negara ini bertanggung jawab. Ada satu lagi dikatakan itu di Undang-Undang Dasar, seluruh kekayaan alam ini berada semuanya pasal 33. Pasal 33 dikuasai oleh negara, digunakan seluas-luasnya untuk rakyat Indonesia. Tapi pernah nggak itu terjadi? Ini saya tanya nih sama Bung Afik ini, melanjutkan ini. Ya tentu secara nyata ya, kasus Rempang kemarin, kasus Seruyan Bangka kemarin, kasus di Gresik, beberapa kasus terdekat termasuk konflik agraria ini, apa itu? Maksudnya kita mau bicara apa lagi tentang keadilan gitu? Itu sudah terpampang jelas gitu. Di juru bicarai pun oleh Menteri Investasi gitu, bahwa ini demi kepentingan agar lompatan ekonomi, agar apa, terlihat terlalu jelas gitu bahwa kepentingan ini memang segelintir orang. Dan memang kita ini, saya selalu melihat gitu, persepsi tentang ketimpangan ini belum pernah jadi fokus utama gitu. Cuma ada di taraf pro kapital yang gimana ekonomi kita growth. Tapi perspektif ketimpangan itu belum secara clear kita pernah jelaskan. Termasuk peregulasian atau penyusunan aturan main, di mana agar isu ketimpangan itu selalu turut, selalu emang indeks growth ekonomiknya itu jadi perspektif gitu, sehingga basis sosial, basis kerakyatannya, basis rakyatnya tidak pernah jadi cerminan utuh gitu, sehingga ya mau nggak mau mahasiswa emang harus selalu aktif mengomentari itu. Jadi kembali ke judulnya nih, reformasi di korupsi. Sebenarnya kondisi saat ini mahasiswa udah tahu kan, kawan-kawan mahasiswa ini sebenarnya udah tahu bahwa korupsi ini sekarang udah lebih parah dibandingkan dulu. Pada saat Orde Baru. Saya menunggu ini sebenarnya nih, mahasiswa ini berteriak, ya kan, seperti tuntutan pada masa-masa yang lampau 25 tahun yang lalu, bahwa merasa nggak sekarang beras mahal, BBM mahal. Betul. Merasa nggak? Merasa. Inflasi lah naik terus ya. Dan kami menunggu ini, terus terang kami menunggu ini dari kawan-kawan mahasiswa. Ini kenapa suara rakyat, suara Tuhan ini mahasiswa biasanya menyuarakan, kenapa saya lihat ini agak turun ini tensi dari kawan-kawan mahasiswa dalam memperjuangkan suara rakyat, suara Tuhan ini. Kalau itu memang sebenarnya ada jawaban jelasnya gitu, dan memang kita harus mengakui itu adalah kekurangan gerakan hari ini ya. Hari ini tuh seringkali mahasiswa memisahkan gerakan dari rakyat gitu. Nah itu fakta. Boleh dites dimanapun gitu. Pasti kalau misalnya mahasiswa dia akan membicarakan gerakan mahasiswa gitu. Nanti kalau misalnya ada kaum kawan-kawan buruh, kaum tani, mereka kan bilang ini gerakan buruh, gerakan tani. Kenapa kita tidak permudah soal ini saja? Daripada kita harus menggolongkan satu sama lain karena ini kepentingan rakyat dan penunggang sejatinya adalah rakyat. Kenapa tidak dibuat gerakan rakyat saja gitu? Kenapa masih terkotak-kotakan dengan narasi yang hanya boleh masuk barisan adalah mereka yang memakai alma mater gitu. Bahwa mereka yang bisa untuk ikut aksi, mana alma maternya segala macam. Baju hitam adalah anarko. Mereka yang begini begitu, yang berteriak lebih lantang daripada yang lainnya adalah buruh. Mereka adalah kaum sosialis, komunis, anarkis, lain-lainnya. Nah itu sebetulnya hal-hal yang menurut saya hari ini itu harus segera dientaskan gitu, dituntaskan. Kita juga harus berani mengakui gitu loh. Pada era 98 sekalipun, yang memenangkan ini semua itu bukan hanya mahasiswa gitu. Tanpa bantuan dari rakyat, tanpa adanya sokongan baik itu moral ataupun material, ini semua nggak akan terjadi gitu. Itu semua tidak akan tercatat dalam sejarah dan mampu untuk dipelajari kembali sebenarnya gerakan itu seperti apa. Atau begini Bung Dima,
jangan-jangan ini era kan berubah ini. Betul, betul. Dulu cara berkomunikasinya tahun 90-an itu mungkin hanya beberapa orang yang punya handphone ya. Karena handphone itu mahal sekali. Betul. Ya, buat beli handphone mungkin untuk pegawai negeri itu bisa 2 bulan gaji mereka, sehingga nggak mungkin lah mereka bisa beli handphone. Atau kenapa terkotak-kotak ini? Karena kalau mereka terkotak-kotak, mereka gampang dipadami. Jadi tujuannya sebenarnya bukan memperjuangkan aspirasi masyarakat atau jeritan dari rakyat. Dengan mereka membawa gerbong sendiri itu, artinya kan digunakanlah oleh para aktivis ini, biar mereka ini kan, bagi kami udah ada dugaan, ada dugaan beberapa, ada menteri, ada aktivis tua juga, ada dari partai politik. Kalau seandainya mau ada gerakan jalan ini kan, datanglah mereka dengan 1000 janji manis supaya janganlah turun ke jalanan. Nah ini kita khawatir ya Bung Yeriko ya. Kita sebenarnya sudah diskusi sebelum Bung Dimas sama Bung Afik datang. Ini kawan-kawan aktivis sekarang ini masih solid gak ini, saya bilang kan? Jangan-jangan nanti kan pasca podcast ini begitu keluar aksi tanggal 20 besok. Tanggal 20 besok ya, tanggal 20 besok kita sudah mengatakan reformasi di korupsi, ternyata begitu aktivitas besok di jalanan malah oknum-oknum ini udah datangin berdua dengan kawan-kawan gitu. Gimana, Bu? Jadi atau mungkin udah ada, Pak? Sebenarnya udah ada, cuma mungkin nggak mungkin diungkap di sini. Jadi pertama memang tadi betul ya. Memang kan dulu kalau saya dulu pesantren. Kalau kita pesantren itu, kalau baru keluar dari pesantren itu kayak kuda liar itu kan. Nah mungkin dulu ini anggapan saya, kalau dulu reformasi emang betul-betul dibungkam kan. Jadi ketika kebebasan itu dikasih sedikit-sedikit, dia membludak menjadi. Kalau hari ini kan orang di medsos, informasi bertumpah ruah, ada ada pipanya lah, pipa airnya itu ada, sehingga kadang-kadang bahkan ya kita itu kalau turun di jalan ada tuh, mohon maaf, misalnya ada masyarakat lewat, ngapain sih gitu kan, ngapain sih turun-turun di jalan, ngapain bikin macet kayak gitu. Akhirnya orang-orang kontraproduktif lah ya. Orang kontraproduktif seperti itu gitu. Jadi yang pertama itu, jadi basis ekspresinya memang kita nggak satu perspektif soal itu. Informasi terlalu banyak sehingga tercipta satu iklim literasi yang kurang baik lah, sehingga ya itu tadi nggak ada frame terhadap pembenaran itu. Terus yang kedua ya masalah jangan-jangan ada politisi yang datang, jangan-jangan ada ini kami sudah mendapat beberapa dari kawan-kawan yang masuk ke Dumasnya NCW, dia bilang jangan-jangan sebentar lagi Tum nggak jadi itu Tum. Ya kan? Ini kan pertanyaan kayak gini kan buat kami kan loh, kenapa nggak jadi? Selesai di tengah jalan itu Tum. Ini perlu kita tanya kali. Mohon maaf ini bagian dari gejala-gejala kalau seandainya ini terjadi, ini korupsi kecil-kecilan lah istilahnya. Betul. Benar. Gimana Bu Nima? Sebenarnya untuk menanggapi itu sederhana aja. Pastilah memang rumor-rumor jalanan itu tersebar di mana-mana kan, dan mungkin kami juga pasti akan membenarkan kalau misalnya ada hal-hal itu, dan itu adalah suatu hal yang mungkin perlu diperbaiki gitu. Kalau jadi pernah ada yang mencoba gitu ke? Pasti ada. Ada yang pernah mencoba memang. Sekarang kan permasalahannya satu gitu. Entah apapun yang ditawarkan, kah karir, kah jabatan, atau material atau apapun itu. Sekarang pertimbangan nyatanya adalah sederhana saja. Akankah itu akan ditukarkan hari ini untuk di masa mendatang nanti kita akan kembali menghadapi persoalan yang sama gitu. Sampai kapan lingkaran setan ini akan terus berulang kali gitu. Kalau hari ini kita kalah, waduh ini berhenti di tengah jalan gitu, kayak gitu tadi kan. Nah besok mungkin saya orang nanti kalau ada rezeki punya anak, punya cucu segala macam, masa kita akan dengar anak kembali bilang seperti itu lagi, cucu bilang seperti itu lagi dan lain-lainnya kan. Seharusnya itu menjadi tamparan keras gitu dan menjadi refleksi untuk mahasiswa sendiri. Sebetulnya ketika hari ini kita menerima tawaran apapun itu dan melanggar komitmen dan kesetiaan pada rakyat, di sanalah ya ada hukum di sanalah hukum itu yang hukum dari sosial ya. Betul. Bung Yeriko nih saya temukan. Bung Yeriko kan mantan presiden BEM dulu ya. Ini ketua BEM UBK. Ya. Lu Bang ya. Lu sama
Dino ya, Ya, Bung Dino, Bung Manik dari UI Nah, 2009. ini pertanyaannya ini karena kita sudah melihat gejala ini sudah terjadi ya di mana-mana. Kalau seandainya aktivis mau turun ke jalanan, dia bilang adalah oknum-oknum tertentu. Iya kan? Kalau dari politikus itu yang paling sering saya terdengar itu oknum itu SD. Sugar Daddy ya. Ini paling sering ini, ya kan? Kalau enggak itu ya itu ada BL katanya kan, yang berusaha untuk ini. Baby langsing katanya kan. Ini berusaha memanfaatkan kekuatan fulus-mulusnya biar aktivitas ini enggak terjadi. Bu Yeriko gimana? Ini saya mantan aktivis, mantan atau masih aktivis nih sebenarnya nih? Masih aktivis, nggak ada mantan aktivis seperti itu. Ini baru, ini jiwa. Siap. Ini jiwa. Gimana Bung Yeriko? Karena ini, terima kasih Pak Manik. Konsekuensi dari berjuang itu kan pasti ada. Iya. Ya kan? Setiap kali apa yang kita perjuangkan itu konsekuensi yang pasti ada. Kita sudah siap di situ. Apalagi garis perjuangan kita ini adalah pilihan kita, Pak. Iya. Untuk bagaimana caranya kita ini menyuarakan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita sebagai representatif dari masyarakat atau civil society, ya kan? Nah, ini kan untuk di iklim demokrasi Indonesia ini pasca reformasi 25 tahun, Pak, ini mengalami degradasi yang sangat-sangat merosot, Pak. Kebebasan berpendapat, katanya pada saat rejim otoriter Soeharto 32 tahun memimpin, untuk menyampaikan pendapat aja kita sudah diintimidasi, dikriminalisasi. Betul. Nah, kondisi saat ini sebenarnya lebih parah sepertinya. Karena penyebaran dari media sosial kita mampu mengakses berbagai informasi. Dan orang yang ingin mengintimidasi kita atau mengkriminalisasi kita sudah sampai ke akar rumput, bahkan mendatangi rumah-rumah kita. Bahkan biasa, ya. Untuk mengungkap kebenaran kita ini selalu menjadi buronan politik sebenarnya. Ini ada ketakutan tersendiri sama kita mahasiswa, tapi ya itulah konsekuensinya. Bahasanya itu para aktivis di lapangan pun sekarang monitoring dari penguasa ini jauh lebih mengerikan dibandingkan 97-98. Iya, saya sih berpendapat seperti itu, Pak. Nah, ini kaitannya dengan istana seperti apa? Nah, ini nih yang ini mungkin jangan dari perspektif. Iya. Karena kawan-kawan kan kemarin kawan-kawan ini mau turun ya, makanya sudah mengadakan konsolidasi, Bang. Bahasa reformasi di korupsi ini bagi kami nih yang beraktivitas di bawah tahun 2000, kami merasa bahwa apakah sehebat itu sekarang penguasa dan sedahsyat itu penguasa yang ada sekarang ini membungkam kawan-kawan aktivis gitu loh. Dan ini reformasi di korupsi ini benar-benar bahasa yang kami mendapatkan ini luar biasa. Artinya reformasi yang terjadi 25 tahun dikoruplah oleh orang-orang tertentu. Bagaimana menurut Bung Afif? Kalau saya mungkin basisnya ya kalau mahasiswa sebenarnya moralistik ya, cuma karena saya kebetulan juga belajar filsafat ya. Jadi saya selalu melihat itu dari pendekatan sistem sebenarnya. Jadi menurut saya apa yang terjadi hari ini sebenarnya adalah keterjebakan kita untuk clear membicarakan sistem di negara kita. Jadi kita nggak pernah komit sebenarnya kepada beberapa sistem. Misalnya ya, sebenarnya kan pendistribusian kekayaan itu kalau sistemnya tegak, negara itu kan sebenarnya nggak usah terlalu banyak intervensi. Biarkan aja, yang penting ada kepastian hukum, yang penting ada penegakan hukum yang adil, yang penting negara bekerja sesuai koridornya. Ya kita ini rakyat bisa nyari makan sendiri kok gitu. Problemnya hari ini negara terlalu banyak mencampuri urusan rakyat, negara terlalu ikut campur kepada beberapa hal yang bukan urusan dia, sehingga tidak ada kepastian bagi kita masyarakat. Sehingga memang kadang-kadang ya termasuk juga tadi pola-pola kekuasaan itu masuk ke beberapa lini itu menurut saya itu adalah gurita-gurita kekuasaan yang ya itu ada satu realitas yang nggak bisa kita tolak juga pada akhirnya. Makanya menurut saya emang amandemen terakhir kita itu sebenarnya udah cukup bagus. Kalau kita komitmen aja kepada amandemen itu, kita komitmen kepada pendekatan sistem yang baik itu, sebenarnya kita sebagai masyarakat bisa mencapai keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya itu. Karena menurut saya kita ini tumpang tindih berantem tiap hari itu karena ya itu tidak ada kepastian. Sama kayak kemarin kan putusan MK itu. Putusan MK itu kan sebenarnya
banyak hak banyak prinsip, asas, bahkan tupoksi yang dilanggar. Sehingga kan kita juga makin bingung sebenarnya ini negara apa, negara beneran apa negara-negaraan gitu. Iya. Jadi gimana Bung Dima? Mungkin Bang, sebelum itu pengantar Bang. Jadi bisa dikatakan demokrasi ini diciptakan ya, bukan memang ada, tapi diciptakan Bang. Biar seolah-olah ada demokrasi. Ya simbol aja. Iya, simbol. Iya. Ini gimana? Nah, sebenarnya kalau untuk menanggapi tadi saya akan coba untuk bahas dari segi aktivismenya itu sendiri gitu. Kita kan belakangan pasti sangat sering gitu membicarakan tentang mantan aktivis gitu kan. Tadi sempat disinggung juga kan. Sebetulnya begini, tadi kan dijelaskan dan banyak narasi-narasi teman-teman kalau untuk saling jaga komitmen penting untuk kita mahasiswa mampu untuk menahan lapar atau menahan nafsu dan lain-lainnya. Sebetulnya saya tidak terlalu sepakat juga dengan narasi itu gitu. Kita nggak perlu nahan lapar kalau kita tahu caranya bagaimana untuk berdikari secara ekonomi itu sendiri gitu. Lah sekarang gimana caranya seseorang akan mau untuk berjuang bersama dengan kita kalau dia sendiri masih terbelenggu dengan permasalahan dan persoalannya sendiri gitu kan. Dan itu tidak terbatas dengan ekonomi gitu. Pasti banyak Vicky ya, misalnya teman-teman yang mau berusaha untuk turun ke jalan tapi orang tuanya nelpon, aduh nak, nak cepet lulus aja nak gitu. Kemarin tadi konsol internal, ya kan saya ngumpulin 100 orang. Kira-kira ada 30% dari 100 orang yang saya konsul di fakultas itu orang tuanya ngelarang, padahal dia udah masukin list buat turun besok. Betul. Orang tuanya marah-marah. Itu kan suatu hal yang nyata gitu untuk bagaimana kita mengevaluasi gerakan ini sendiri. Ancaman tadi ada doxing lah kayak gitu kan, doxing bahkan sampai peretasan, sampai kita akan dihampiri di rumahnya segala macam ada ancaman. Mungkin bentuk-bentuk intimidasinya adalah gimana kabar keluarga gitu kan, rumahnya di sini sehat kah atau apakah ini aman kah gitu itu kan. berarti sudah sama ini. Pasti ada Udah hal-hal sama. seperti itu tuh pasti ada. Tapi kita bisa melihat bahwa sebelum Jokowi ini menjadi presiden ke-7 ya. Iya. Ya, setuju. Presiden ke-7 Indonesia, proses-proses keterbukaan informasi ya kan, bagaimana penyampaian aspirasi para mahasiswa atau rakyat melalui mahasiswa, zamannya SBY, zamannya Gus Dur, Megawati, zamannya Gus Dur, itu sebenarnya sudah mulai ada ada kesempatan bahwa keterbukaan informasi dan penyampaian pendapat itu mulai dibuka lebar ya. Cuman saya melihat kalau seandainya indikasi ini sudah ada seperti itu, ini Temuan ya. menurut saya udah mendekati apa yang terjadi zaman Orde Baru. Ya, betul. Nah, kekuatan kalian maksudnya apa yang kalian rencanakan ini kira-kira ini? Kira-kira ini para penonton dan para penggemar dari OPM dan NCW ini semuanya pada bertanya-tanya, apakah besok itu kekuatan mahasiswa ini akan sesolid itukah? Ya memang ini ya, mungkin setelah 3 bulan lama ya. 3 bulan lama, mungkin 3-4 bulan lama ini tidak ada aksi yang betul-betul berarti bagi mahasiswa gitu. Dan mungkin aksi besok itu mungkin awalan ya. Jadi mungkin ini akan kita lihat komitmennya. Jadi mungkin kalau mau ngebaca kecurigaan komitmen itu bisa dilihat esok hari gitu. Untuk membaca siapa sebenarnya yang bermain dan lain-lain itu bisa dibaca esok hari. Kalau saya kebetulan karena cukup dekat sama Dima, ya kita bareng-bareng ya kita komit. Ya itu tadi, ini bukan masalah jumlah, ini masalah komitmen. Terus-terusan ya, pretensi resistensinya itu berkelanjutan gitu. Jadi memang kita untuk besok itu kita ngelihat setelah lama kita vakum mungkin ya, setelah lama kita dibungkam oleh banyak hal, kita besok menginisiasi lagi. Dan sebenarnya inisiasi ini sebelum putusan MK ya. Betul. Jadi apa sebenarnya tuntutan besok para kawan-kawan mahasiswa turun ke jalan ini apa sebenarnya? Karena ada korelasi nggak dengan putusan informasi untuk ini menambah untuk menambah itu, Bung, ini supaya lebih konkret nih pertanyaannya. Jadi saya melihat, Bang, ada keanehan pada saat putusan MK tanggal 17 kemarin ya. Kenapa pada saat putusan MK itu dibacakan? Itu biasanya kan para demonstran kan hanya dibatasin di patung kuda. Kenapa akses ke MK itu dibuka? Apakah karena dekat istana dengan MK
apa ini korelasinya? Ada hubungannya nggak? Nah, besok nih yang jadi pertanyaan, apakah kita diberikan akses ke istana? Oh, mungkin kalau itu saya yang jelasin kali. Atau hanya di patung kuda? Dan untuk menjawab pertanyaan dari Bang Hanif tadi, lebih konkret lagi. Dan apa tuntutan kalian besok gitu? Mungkin ke yang tadi dulu. Ya. Kenapa bisa ngakses ya? Jadi kemarin itu kita aksi di depan MK. Kalau kita tuh jadi kan ada aliansian juga kan. Betul. Ada itu mungkin tadi yang perwakilan. Ada kotak-kotak dan itu emang yang tahun ini kita berusaha untuk satuin lagi. Jujur aja concern saya terutama ya setelah ketika menjabat kita mau nyatuin lagi karena ya aliansi mahasiswa yang terkotak-kotak ini berpotensi kecurigaan tidak membesar itu besar gitu. Makanya ya itu concern pertama itu. Nah, tadi yang kenapa bisa di depan MK? Jadi kita itu jam 10 udah di depan MK. Jam 3 setelah gugatan kelima itu otomatis hal yang sama di 67 kan sama bunyinya sebenarnya. Kita bilang udah ini menang katanya. Ya udah kita pulang makan di Cikini kalau saya kemarin tuh sama teman-teman aliansi makan di Cikini, tiba-tiba jam 3 lewat berapa putusannya diterima yang gugatan putusan penambahan frasa aja. Iya, penambahan frasa itu diterima. Jadi habis ada bahkan yang masih makan, balik lagi kita katanya. Padahal kan kemarin ada yang dari Bandung juga dia udah di tol malah. Akhirnya kayak di prank lah gitu ya. Di prank. Nah, mungkin karena dia juga nggak nyangka ya. Nggak nyangka kita bakal balik lagi. Ya akhirnya lolos lah. Tapi setelah kita masuk, ya kita tiba-tiba aparat rame ngeluarin kita dari depan MK juga. Nyuruh kita keluar dari halaman lah. Jadi memang kita kagetnya kemarin jujur saja ya. Kemarin tuh kita masanya mungkin cuma 20 orang yang berhasil balik lagi ke depan MK ya. Karena udah pada balik semua. Emang zaman sekarang ini zaman prank ini lagi ngetren-ngetrennya ya. Tapi yang harus fakta yang bisa dicatat itu mungkin polisi lebih 50 orang. Padahal kita cuma 20 orang. Saya juga kaget. Kenapa bisa polisi serepresif itu datang rame-rame untuk ngejaga kita? Kenapa gitu? Polisi setakut itu sama mahasiswa untuk padahal nggak ada masa yang berarti. Iya, nggak ada masa yang berarti gitu. Saya juga bingung juga nih kenapa polisi sekeras itu sekarang. Jadi kalau pendapat Bung Dima gimana? Nah, sebenarnya agak koreksi itu bukan untuk menjaga kita itu untuk menjaga putusannya tadi ya. Pasti kayak gitu ya. Hari ini sebenarnya mahasiswa harusnya nggak dibenturkan dengan aparat. Aparat itu tetap akan harusnya mengayomi betul. Mereka nggak harusnya jadi kaki tangan oligar ataupun penguasa kayak gitu yang nggak tunduk terhadap rakyat gitu. Nah, mungkin saya akan langsung gitu nanggepin. Sebenarnya kalau untuk tuntutan itu ini mengenai tentang 9 tahun gitu, ambil momentum 9 tahun kepengurusan dari Presiden Jokowi hari ini. Periode lah ya, 9 tahun periode. 9 tahun ya. Nah, itu kan memang tepat nanti tanggal 20 Oktober itu kan. Dan memang ada banyak sekali janji-janji manis yang beliau ucapkan yang tidak terrealisasikan gitu. Kalau bisa kita sebutkan beliau juga akan sebutkan banyak-banyak janji gitu. Salah satunya mungkin yang cukup ironis adalah kasus Rempang hari ini kan. Dia sempat janjikan Rempang itu akan beres 3 bulan dapat surat gitu kan. Nyatanya udah 9 tahun kan. Dalam hal ini masih belum terselesaikan. Itu clear itu salah satu hal. Sebenarnya ada banyak tuntutan, tapi kalau misalnya saya akan jabarkan per poin saja. Yang pertama itu jelas tentang reforma agraria sejati gitu. Kemudian wujudkan pendidikan yang demokratis dan ilmiah. Kemudian mengenai kesehatan gitu, tentang ekuiditas dan kualitasnya gitu. Aksesibilitas. Aksesibilitas juga gitu. Kemudian daripada itu ada pembangunan yang sesuai dengan HAM gitu kan, karena hari ini pembangunan itu kan nggak sesuai dengan asas-asasnya. Nah, kira-kira demikian. Ada di sektor-sektor hak asasi manusia gitu, ekonomi, politik dan kebudayaan gitu, khususnya untuk penegakan ataupun tata hukum yang ada di negeri kita ini. Dan sebetulnya ini putusan MK itu justru jadi pemantik yang baru gitu, pemantik yang fresh, segar gitu. Ketika teman-teman udah beres konsul tanggal 12 ya? Atau 13? Iya, sekitar segitu. Sekitar tanggal 12 atau 13 itu waktu itu di Universitas Indonesia. Memang belum ada gitu, kita belum membicarakan MK, putusan MK karena memang nggak ada kan. Tapi memang kita sudah mewanti-wanti dan memang di situ kita sudah siap untuk kecewa gitu. Karena kita sudah sering dikecewakan ya, jadi kita nggak menaruh harapan sama sekali gitu. Hari ini mahasiswa memiliki pandangan demikian gitu. Nah, itu sebetulnya tuntutan-tuntutan yang coba untuk kita upayakan esok hari gitu. Ini ada pertanyaan ini dari viewers kita yang bertanya, Bung Dima dan Bung
Afik katanya. Dulu 98 itu tuntutan itu ada 3 katanya. Yang pertama itu turunkan harga-harga, yang kedua itu turunkan Soeharto, yang 3 itu Dwi Fungsi Abri dihapuskan, ya kan? Maksudnya apakah sebaiknya itu tuntutan itu yang bisa langsung diterjemahkan dalam tidak dengan sesuatu yang susah literasinya, artinya yang menggunakan bahasa sederhana, bahasa sederhana, ya kan? Dulu kan turunkan Soeharto, turunkan harga barang, ya kan? Hapuskan Dwi Fungsi Abri, tiganya aja kan, Tritura ya, Tritura bang. Tritura itu seluruh rakyat turun gitu loh. Nah sekarang ini pertanyaan dari kami nih, dari viewers, dari subscriber kami nanya, ini kenapa ini? Kenapa banyak banget ya? Kenapa banyak? Dan mungkin kenapa bahasanya tidak sederhana juga Nah ini mungkin turunkan Jokowi gitu misalnya kan? Nah, kan lebih. Sebenarnya begini sebenarnya. Pertama untuk menurunkan Jokowi itu sendiri kan masa periodenya sudah hampir habis gitu. Jadi ini akan dianggap sebagai hegemoni saja gitu. Nah, itu yang pertama, dan kemudian sebenarnya saya punya pandangan seperti ini. Ketika era ini tanpa maksud untuk menegasikan perjuangan atau mendegradasikan perjuangan 98 saat itu ya, tapi saya sampaikan hari ini ketika era 98 itu rezim itu tidak tumbang. Yang tumbang hanya Pak Soeharto saja. Yang lainnya tetap berkuasa dan semakin kuat gitu, membangun tentakel-tentakelnya, gurita-gurita bisnis dan politiknya hingga saat ini gitu. Jadi kalau kita narasinya untuk menurunkan presiden saja gitu. Kenapa saya bilang saja? Karena yang berkuasa itu bukan hanya dia gitu. Hari ini yang mungkin sangat sering disampaikan oleh beberapa pengamat politik, juga lembaga survei, ini ada terjadi perkawinan silang gitu antara penguasa dan pengusaha gitu. Makanya oligarki ya. Makanya oligarki itu tercipta kan. Nah, betul. Gitu. Nah, itulah yang hari ini seharusnya mampu untuk diupayakan dan disederhanakan gitu, agar rakyat lebih mudah untuk menaruh respek dan simpati terhadap perjuangannya gitu. Nggak lagi kita diomel-omelin bikin macet, segala macam. Ada lagi nih, Bang, turunin harga barang, Bang. Mahal sekali beras ini. Ya, jadi kalau kemarin tuh emang ini ada satu realitas. Kan kita ngumpul nih 50 lebih kampus lah ya. 50 kampus lebih. Jadi perbedaan pendapat ini banyak. Yang untuk turun besok 50 kampus. 50 kampus lebih. Dan kira-kira yang hadir konsol itu ratusan orang kayak kemarin kan. Ratusan orang yang hadir konsol. Jadi perdebatan itu panjang. Jadi karena sangat panjang. Ya, teman-teman mungkin tahu kalau rapat paripurna itu kan lama ya. Karena ada banyak suara yang mau di namanya paripurna. Namanya paripurna. Nah, kemarin itu yang jadi persoalan karena kita ini udah terlalu malam, diisi persingkat aja katanya kan. Karena pendapat ini beda-beda macam-macam. Karena konsol pertama itu 13 tuntutan. 11 tuntutan. Terus saya usul, kita biar lebih lebih tajam, langsung menjurus ke lahirnya nih Orba kan. Ini ada putusan yang betul-betul ya ini KKN banget lah. Ini memundurkan demokrasi banget. Cuma ada lagi nih sanggahan katanya. Nanti kita suaranya nggak diakomodasi. Jadi memang berarti besok ini grand isunya apa nih? Akhirnya kita sederhanakan ya bahwa isu ini tetap diakomodasi, tuntutan ini tetap diakomodasi, tapi kita tetap di bergennya itu ya reformasi dikebiri bahwa putusan MK ini telah mengembalikan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, itu jadi satu tersirat dan terlihat jelas ya. Tersirat dan terlihat jelas. Saya melihat bahwa ini saya udah kalau bicara KKN ini langsung dipertontonkan. Darah ini langsung mendidih. Saya melihat ini, mohon maaf ini, pemerintahan Pak Jokowi ini ditambah dengan terkooptasinya MK ini, ya kan, dengan mengeluarkan putusan yang sangat kontroversial seperti ini. Sebenarnya korupsi itu memang sudah berada di istana. Saya kasih contoh, kemarin saya kasih analogi. Orang ingin menjadi ketum partai itu butuh kaderisasi puluhan tahun. Betul. Bergeraknya itu luar biasa, keringat, air mata, uang, ya kan, hilangnya pertemanan, ya kan, jatuhnya hal-hal yang baik hal yang baik menjadi buruk karena berjuang ingin jadi kader yang bisa diakui lah. Saya bilang kalau dari NCW pemberian gratisnya Kaisang ini menurut NCW ini gratifikasi.
Ini gratifikasi nih. Kalau menurut NCW ya, dugaan kami ini korupsi, kolusi dan nepotisme di depan mata, teman, tidak ada yang melihat bahwa ini gratis loh ini. Jadi ketum partai, apa mungkin ada transaksional nggak? Kan mungkin kawan-kawan aktivis melihat juga orang ingin jadi ketum partai yang ngeluarin duit ratusan miliar kan? Ini gratis loh. NCW terang-terangan mengatakan ini adalah gratifikasi untuk istana. Kami menduga bahwa telah terjadi ya kan gratifikasi di depan rakyat Indonesia yang saat ini hanya ditonton gitu loh. Menurut kawan-kawan gimana ini? Ya kalau saya sebenarnya ya itu tadi ya, memang karena partai politik ini nggak punya transparansi. Saya sebenarnya kalau ngeliat korupsi terutama ya, secara prinsip cara menghapus korupsi ya transparansi, agar kita tahu kan berapa anggaran yang masuk, berapa anggaran keluar. Yang jadi soal kan kadang-kadang dibungkus nih transparansi, ini kan dapur kita gitu kan, ini kan masalah urusan kita. Akhirnya kita nggak tahu nih apa transaksi itu seperti apa. Kalau saya sebenarnya selalu punya optimisme sebenarnya terhadap pemberantasan korupsi. Ketika sistemnya dibuat setransparan mungkin, kita tahu berapa aliran dana, berapa ini tidak tertutup seperti sekarang ya. Misalnya sekarang cara memberantas korupsi, kita tahu nih siapa nih sebenarnya yang pemodal si calon presiden, siapa pemodal calon legislatif, biar kita tahu yang modalin lu, kita tahu dia maunya apa gitu. Misalnya mohon maaf, misalnya diongkosin sama Podomoro misalnya kan, atau sama Sinarmas atau siapa yang punya kepentingan. Jadi kita tahu, oh dia yang penting terbuka. Yang penting terbuka. Kalau menurut saya cara pemberantasan korupsi harus prinsipnya terbuka dan transparan. Terbukaan ya. Itu keterbukaan. Nah, kita harus, menurut saya, komitmen transparansi ini yang kita tegakkan sebenarnya. Gimana Bung Nima? Sebenarnya itu jelas sederhana aja dan kayaknya Pak atau Mas Kaisang ini ya. Iya. Ini apa bro? Bro lah. Brosis. Salah. Enggak terlalu akrab dengan partai yang satu. Iya. Jadi sebetulnya kan beliau ini juga memang seolah-olah menanggapinya dengan ringan saja. Memang saya anak presiden gitu-gitu kan jawabannya itu kan demikian gitu yang dapat sebenarnya privilege kata dia. Privilege kata dia kan yang sebenarnya itu korupsi nggak atau terindikasi itu KKN nggak itu ya? Tentunya iya, harusnya untuk mereka semua yang memang memahami konsep-konsep dasar dari KKN tuh memang harusnya melihat itu sebagai demikian gitu. Maksudnya ini mohon maaf ya, nggak bermaksud apapun gitu, tapi ini pandangan objektif saja gitu. Partai yang baik, partai yang besar gitu akan memiliki kaderisasi yang jelas. Dia akan mengetahui ada jenjang karir di sana gitu, dan memang seorang kader akan mendapatkan jabatan sesuai dengan apa yang telah ia raih gitu kan. Ini pertanyaan dasarnya adalah dari mana prestasi itu? Pertama, ataukah justru, mohon maaf sekali lagi, ini partai besar atau bukan gitu? Atau dia serius atau tidak menjalankan partai inilah gitu partai aja. Besar, namanya brosis kan, semua kita panggil bro kan? Berarti partai bro kita semua itu. Gitu ya. Tapi kalau dalam pandangan saya partai besar kecil ini bukan untuk ini kemenangan. masalah. Iya, masalah tentang bagaimana sebetulnya kualitasnya gitu loh untuk menentukan ketua umum. Dia ya terserah lah dia mau pakai apa, kopdar kemarin ya. Kopdar kan pakai yang lebih mudah, narasinya lebih mudah diterima masyarakat. Cuman kan hari ini bagi beberapa orang yang memang mengamati secara baik gitu, ini ada jelas-jelas mufakat jahat gitu di dalamnya kalau saya sebut. Mufakatan jahat ya. Betul, nggak elok juga untuk demikian ya. Kita juga tahu, bro, kamu anaknya presiden. Iya. Tapi memang perlu kayak gitu, bro. Tapi memang gitu gini harusnya. sih, memang pengawasan terhadap partai politik ini memang harus diatur sih. Betul. Karena kan di konstitusi kan kadang-kadang kita marah ya, nggak usah percaya partai politik gitu kan. Tapi konstitusi mengatakan partai politik adalah instrumen demokrasi untuk bisa menjadi caleg, calon legislatif, untuk bisa menjadi presiden harus pakai partai politik. Persoalannya kita nggak pernah mau komitmen untuk meregulasi partai politik. Itu sih sebenarnya yang jadi soal ya, karena partai politik nggak pernah mau diawasin, tidak pernah pelembagaan yang bagus. Jadi menurut saya memang betul juga sebenarnya Kaisang ini adalah indikasi KKN, karena ya partai politik itu secara nggak langsung sebenarnya adalah salah satu instrumen dari kekuasaan gitu. Salah satu part. Makanya saya bilang apa yang ini Bung Yeriko.
kalau sudah terlihat jelas ada indikasi KKN, ya kan, masuknya keluarga istana bisa mendapatkan privilege menjadi ketua umum sebuah partai, kemudian diduga kuat nanti juga ada bakal calon wakil presiden dari keluarga istana. Ini kan sebenarnya oligarki dan bicara dinasti politik ini sudah jelas-jelas di depan mata. Ini pandangan dari kawan-kawan seperti apa ini? Apakah benar? Saya berapa kali sebelum ini saya selalu bilang nggak mungkin lah Pak Jokowi ini oligarki. Saya bilang wong deso, iya kan? Dia nggak punya apa-apa, pengusaha pun pengusaha kayu katanya dulu kan, hidup di pinggir sungai, kadang-kadang makan sehari pun susah zaman dahulu. Orang tuanya hanya petani biasa segala macam. Nah, kalau sekarang saya lihat birahinya untuk bisa melanggengkan kekuasaan ini sangat besar sekali kalau saya melihat di sini. Saya menolak ya Bung Yeriko ya, Pak Jokowi ini aneh oligarki ya. Tanggal 20 besok 4 tahun nih, ya kan? Di periode keduanya Jokowi. Saya jadi tanda tanya besar nih, Bang. Apa sebenarnya keinginan Bapak Jokowi setelah dia landing nanti? Setelah selesai. Ya pasti makanya dia naruh anaknya. Sebenarnya kan ini ada keanehan nih, Bung Dima nih. Ada ini ya, ada kata-kata populer untuk netizen hari ini gitu. Kalau ini ada tersebar dimanapun gitu, di Instagram, di Twitter, dimanapun. Katanya kalau hari ini istana mengucap apa, lah percayalah sebaliknya gitu. Kalau misalnya mereka bilang enggak, saya sudah capek, saya ingin berhenti, was-was lah di sana kalian. Kan? Jadi ini ada trust issue lah ya. Ada trust issue, betul. Ada trust issue. Ini kayak orang pacaran ya. Kalau seandainya apapun dia sampaikan oleh pasangannya, paling kebalikannya ya. Ini kan trust issue. Ada memang semacam itu yang memang itu jadi hal yang buruk gitu, memperkeruh suasana gitu. Di tengah hari ini kita harus bicara fakta juga. Pemuda memainkan peran juga di sini, tapi peran tambahannya adalah dari segi suara juga kan, 56% hari ini mayoritas gitu. Nah, jangan sampai ini kita mau untuk mudah saja makan narasi-narasi yang memang tersebar luas di sosial media tentang bagaimana ya kita hanya digunakan sebetulnya hanya untuk komoditas aja. Makanya mohon maaf gitu, banyak partai yang berusaha melakukan pendekatan dengan cara yang lebih mudah gitu, lebih asik gitu, walaupun transaksional maksudnya. Enggak, ini ya, kalau kata Bung Melki itu joget-joget di TikTok gitu kan, ambil influencer segala macam gitu yang sebenarnya nggak ketahuan jelas juga gitu apa kredibilitas dan track recordnya gitu. Hari ini kan harusnya clear gitu kan, kita mandang kalau misalnya kita lihat hari ini ada pengarahan, ada arahan bahwa ada kemungkinan adanya politik dinasti gitu kan. Lah ini harusnya kita juga nggak boleh terlalu lemah untuk hal itu gitu. Pengedukasian politik itu juga perlu untuk terus dilakukan gitu. Dalam hal ini ya kita tetap harus menyuarakan bahwa hanya memilih dan lain-lainnya untuk orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan itu kan. Nggak bisa kayak bentuk gratifikasi benar-benar terpilih tadi. Ya bukan karena terpilih diputuskan udah kamu jadi. Betul kan, harusnya everything is earned, not given gitu kan harusnya. Gitu. Tapi aku menilai nih ya, sederhana aja seperti yang disampaikan oleh Presiden Mahasiswa Trisakti Bung Dima. Iya, Dima. Ini kenapa demokrasi kita ini mengalami penurunan? Salah satunya karena ini korupsi. Itu kita kalau bicara korupsi ini sebenarnya yang paling jelas di depan mata itu media pun sekarang menurut saya takut ini. Bung Afik benar merasa nggak? Kalian mau teriak sekeras apapun, kalian bisa bertarung data pun ya kan, memperlihatkan fakta-fakta di lapangan. Ini media saya melihat seperti dibungkam. Ini indikasi-indikasi sama seperti Orde Baru kalau saya melihat ya, ini saya melihat ya. Dan itu rupanya bukan indikasi, tapi saya tidak akan sebut gitu. Pernah suatu ketika Fik, saya dimintai gitu untuk Mas tolong bikin video gitu untuk menanggapi tentang dari sisi kepemudaan, tentang baca pres yang sudah ada, pandangannya gimana. Saya sampaikan pandangan jujur saya dan objektif gitu. Terus saya tanya kemudian 2-3 hari kemudian, Mas maaf ini
yang kemarin kapan terbit dan di mana akan terbit gitu. Waduh Mas, nggak bisa, ini terlalu eksplisit katanya. Nah itu kan maksudnya terus apa gunanya jadi media gitu kan? Media kan harusnya ini dalam hemat pengertian saya, mungkin saya terlalu bodoh atau tidak mengerti, tapi saya pikir media ini corong gitu. Kalau untuk anak kecil ini perosotan yang menyenangkan gitu. Dia akan membawa kita dari ke tempat mana kemana dan akan membuat kita memberikan pengalaman ataupun pengetahuan yang baru kan? Betul. Dia jadi mengerti itu. Jadi dia tidak akan mengubah, dia tidak akan apapun, dia hanya akan sampaikan apa adanya dan coba menyebarluaskan itu gitu. Nah sekarang kan tapi pertanyaan besar lainnya, maaf bukan pertanyaan, tapi fakta besar lainnya adalah media ini kan juga dimiliki oleh orang-orang yang memang hari ini sekarang ada berkecimpung di juga kekuasaan. di politik. Iya, betul. Jadi itu menurut saya bukan indikasi, ini memang udah fakta ya. ini, Tapi fakta bersyukur ini. kita Bung Yeriko, artinya Bung Yeriko ada podcastnya OPM, NCW pun punya podcastnya Dobrak ya kan. Jadi ini bypass lah, shortcut. Bagi kami ingin mendapatkan informasi lebih dari kawan-kawan aktivis, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pergerakan, tanpa ada pun dalam tanda kutip ya hal-hal besar yang bisa menyampaikan informasi langsung ke masyarakat. Ya kita bisa mulai lah dari hal yang sifatnya itu lebih selektif ya. Artinya itu informasi ini pasti akan kita teruskan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sejauh-jauhnya. Ini kan bahasa yang selalu ingin dalam pergerakan itu, informasi itu tidak boleh terhenti di sini. Nah ini kami dapat pertanyaan lagi nih dari kawan-kawan ini. Ada Bung Yadi dibilang, bagaimana kalau besok tuntutannya itu yang bisa mengerucut lah. Jadi kalau saya lihat ini terlalu panjang kalau seandainya tuntutan itu bagi masyarakat itu yang mereka tidak bisa terima. Bang, ini banyak nih. Beras mahal bang, minyak mahal bang, ya kan? Ini kan rakyat itu udah teriak sebenarnya ini. Sebenarnya kalau untuk itu tadi Afik sebenarnya udah sampaikan gitu. Afik udah coba rasionalisasi kawan-kawan yang tadi kan pasti semua orang ingin didengar kan, ingin aspirasi dan gagasannya ditampung gitu. Afik sudah sampaikan dengan baik gitu kemarin waktu konsolidasi. Udah kita tuntutannya memang ada 13 ini yang memang harus kita propagandakan gitu kan. Kekurangannya poin-poinnya mampu kita jabarkan dengan baik. Tapi akan kita kerucutkan bahwa hari ini adalah hari di mana kembalinya Orba dan bahkan jauh lebih buruk ketimbang itu gitu. Jadi sederhananya adalah demikian gitu. Nah untuk beberapa di dalamnya untuk harga dan apapun dia tentu jelas mengacu kepada keadaan yang pernah kita lewati gitu. Ini bukan hal baru untuk kita, bahkan ini hal yang lebih buruk. Mungkin dari saya, mungkin Afik tambah. Dan mungkin memang ya, mungkin mengajak elemen masyarakat lain juga. Karena kita mahasiswa jujur kita nggak bisa sendirian. Betul. Nggak bisa sendirian. Karena jujur kadang-kadang ya mahasiswa ini mau nggak mau secara realistis ya beberapa ada yang baru terjun dalam dunia aktivis dan lain-lain. Kadang-kadang dia baru pertama kali ikut demo bahkan ya. Betul. Ketika masyarakat tiba-tiba menyorakkan kepada dia ngapain atau apa, itu juga bagi mereka satu hal yang menyakitkan. Makanya mungkin di podcast ini ketika para penonton melihat, kita mengajak juga elemen masyarakat lain untuk hadir esok hari, dan bukan hanya esok hari ya Bung Dim ya. Betul. Besok hanyalah awal. Besok hanyalah awal pengantar. Kami datang bawa senjata. Betul, dan kita bisa lihat komitmennya setelahnya itu. Ketika setelah itu ternyata besok cuma momentuman, padahal negara udah urgent seperti ini, disitulah kita bisa lihat siapa aktivis yang terseleksi ya. Betul. Aktivis yang terseleksi. Ini bahasa aktivis terseleksi ini sebenarnya tajam menusuk ini. Menggores-gores ini kan. Bagi kita yang dulu di jalur perjuangan pun kan, kalau dikatakan kawan-kawan ini ya adik-adik lah kalau buat saya. Betul. Kita sebenarnya nggak mau dibilang mantan. Pahit rasanya di hati ini tuh bilang mantan itu, betul nggak? Ya kan? Kami aktivis tetap aktivis. Cuman kalau dikatakan mantan aktivis berarti dia udah berhenti, dia sudah nggak menyuarakan lagi kan perjuangan oleh kawan-kawan yang meneruskan tongkat estafetnya sekarang ini. Tapi apa yang terjadi sekarang sebenarnya? Begitu aktivis ini dia berpindah sedikit ke areal kekuasaan. Saya ketebak nih bang. Kita bisa nebak nih bang. Kan? Dia lupa kalau dia itu nggak boleh mengatakan saya itu mantan aktivis ya kan. Ini kan banyak sekarang kan para penguasa ya kan, termasuk kawan-kawan saya juga, mungkin ada adik-adik saya juga. Begitu berkuasa dibilang
Saya ini juga mantan aktivis dulu, terus ke mantan aktivis so what gitu bro. Iya. Ini Iya, betul. ini fenomena menurut saya. Jadi kalau mantan aktivis seolah-olah kawan-kawan aktivis harus paham saya ini aktivis ini. Saya jangan diganggu lah kata dia kan. Nah bahasa-bahasa ini kok lebih ngeri dibandingkan Orde Baru. Ini lebih ngeri lagi. Ini aktivitas parlemen jalanan yang sekarang bergerak menjadi kepenguasa di eksekutif. Tiba-tiba dia menyampaikan bahwa ada saya di sini. Nah, ini bahasa-bahasa yang ini saya khawatir juga nih. Jangan kawan-kawan ini sebenarnya udah tertib. Oh, bahasanya begitu sekarang. Bahasanya begitu. Masih enak kalau ditertibkan lewat telepon. Ini ditertibkan direpresi. Oh iya. Pakai aparat Itu juga banyak. Ini luar biasa ini. Kata Bung Yeriko kan, Bang, kalau seandainya perjuangan itu ada ketakutan, takut ada konsekuensi segala macam, jangan berjuang. Jangan bicara perjuangan. Jangan bicara perjuangan. Kalau masih takut dengan risiko. Saya cuma pesan satu buat kawan-kawan aktivis, kawan-kawan kepada Bung Afik dan Bung Dima, apapun yang terjadi, jangan berhenti. Karena kalau seandainya kawan-kawan ini berhenti, masyarakat ini suaranya tidak akan ada lagi. Kanal-kanal informasi dari masyarakat ini udah hilang semuanya. Ini harapan terakhir ini. Maju mahasiswa, kami ada di belakangmu. Rakyat Indonesia 280 juta, ya minimal 20% lah bisa tetap mendukung. Karena katanya 80% masih mendukung Pak Jokowi. Ini sedikit sekali nih. Cuma 20% ini katanya. Gimana itu Bung? Ya kan meskipun kan kadang-kadang juga yang ngedukung atau yang nggak ngedukung kan biasanya yang kuatin yang minoritas kan. Iya, Pareto ya. Jadi menurut kami meskipun jumlahnya 20%, insya Allah kekuatannya lebih kuat dari 80%. Jangan melihat kepada kuantitas, lihat kepada Betul. kualitas dari perjuangan kawan-kawan mahasiswa besok ya. Betul. Tapi ya sekali lagi kita garis bawahi besok itu awalan. Kita Awalan ya. Awalan Itu karena pengantar berarti ini. pengantar karena kalau betul-betul ini kan sebenarnya kita belum bisa memastikan ya politik dinastinya secara konkret, maksudnya secara real karena Gibran ini belum Belum terbukti ya. belum terbukti, Belum ada ini. belum naik nih. Kalau dia naik mungkin akan lebih besar lagi. Ya. Ini mungkin bisa Karena jadi itu membuktikan bahwa politik dinasti itu menurut kawan-kawan ini nyata terlihat jadinya. Ya. Nah ini pesan nih, ini pesan dari kawan-kawan aktivis bahwa sebenarnya salah satu keinginan dari kawan-kawan ini adalah jangan dinasti politik ini terjadi. Ya. Dan politik dinasti ini sangat mencederai hati rakyat. Yang selama ini rakyat itu merasa apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini mewakili wong cilik wong deso. Sekarang ini terlukai. Dan kalau dilihat korupsinya, kalau kami dari NCW selalu melihat bahwa apapun yang terjadi saat ini, jika korupsi ini atau KKN ini masih merajalela, saya melihat ini saatnya bagi rakyat Indonesia untuk menyurahkan hatinya. Jadi kalau seandainya saya sering kalau lagi terhambat jalan ya kan dibilang sama, "Oi, jangan demo terus." Ada yang lupa di sini. Ada yang lupa bahwa tanpa mahasiswa, tanpa pergerakan parlementer jalanan, Indonesia ini udah runtuh kapan tahunnya. Betul nggak? Mungkin saya ralat sedikit aja. Bukan tanpa mahasiswa, tapi tanpa kekuatan rakyat itu sendiri yang bersuara. Saya menunggu ini. Mahasiswa ini hanya corong. Betul. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Betul. Gimana, Bung? Ya, Bang Hanif nih Bang. Jadi kan besok nih Bang, Bung Dima sama Bung Afif nih kan. Ya saya pribadi siap nih berjuang Bang. Dari pribadi saya siap tuh. Jadi besok saya siap untuk melawan kediktatoran saya bilang rejim penguasa saat ini. Karena kita dari kawan-kawan yang pernah merasakan seperti apa represivitas dari aparat keamanan yang mengamankan, yang harusnya mengamankan, mengayomi, ini malah menjadi lawan kita. Ini pesan maksudnya ya, ini? Pesan nih. Untuk kawan-kawan yang mau turun besok ini. Ya. Jangan pernah mundur satu jengkal pun, ya kan? Dari apa yang sudah
dikonsolidasikan pada saat tanggal 17 kemarin dan apa yang sudah diamanatkan pada hasil konsolidasi kemarin. Karena ketika kita mundur, bahwa penguasa ini akan menilai, oh kawan-kawan pemuda dan mahasiswa ini mereka maunya apa? Ini akan mereka membuat satu opini baru, subjektif jadi mereka. Nah, kita akan bertahan besok di sana. Bertahan artinya sampai tuntutan kita ini didengar, Pak. Iya. Bukan hanya didengar. Jadi kalau saya lihat nih Bung Jericho ini masih ini kan, ya kan, walaupun udah mantan Presma ya kan, tapi bukan mantan aktivis ya? Nggak pernah mantan aktivis. Iya. Amin. Ya. Ini besok ini bukan hanya didengar, tapi apa yang kita sampaikan ini direalisasikan. Apalagi kan kawan-kawan besok ini hanya pengantar. Bab 1 dan selanjutnya kan kita akan gejolak kemarahan ini, kita akan mengkonsolidasikan ini. Ya kan? Di berbagai kampus, di berbagai kelompok-kelompok masyarakat, kawan-kawan buruh, kawan-kawan tani, kawan-kawan nelayan. Kita akan membersamai aksi besok. Jadi gini Bung, pasti ada tujuan dari seluruh aktivitas ini. Sebenarnya tujuan akhir dari kawan-kawan aktivis ini untuk turun besok itu apa sebenarnya? Di samping kalau bagi kami, tolong kami disampaikan juga suara kami ini dari kami masyarakat anti korupsi, tolonglah. Bagi Pak Jokowi ini tolong disuarakan juga sedikit besok. Ini titip sedikit aja. Pak Jokowi, ya kan, hentikanlah KKN. Terutama awasilah KKN di lingkungan istana, terutama dari pembantu-pembantunya. Kalau terkait dengan politik dinasti politik akan melanggengkan KKN. Karena dasarnya KKN itu terjadi karena adanya kekuasaan berkelanjutan. Tidak ada penyerahan tongkat estafet. Jadi dari NCW ini titip pesan dikit aja sama kawan-kawan di lapangan besok. Basmi KKN. Kedua, stoplah politik dinasti. Dan Pak Jokowi keluarlah dari kumpulan oligarki. Pesan kita cuma 3. Titip pesan dari kami dari NCW, kami berharap kawan-kawan aktivis ini bisa menyuarakan aspirasi, karena NCW merasa kami juga rakyat. Kami rakyat yang bisa menyuarakan keinginan kami yang melalui media seperti ini. Karena melalui media besar boleh dikatakan sudah pada takut menyampaikan aspirasi. Cuman besok karena kawan-kawan aktivitas di parlemen jalanan, kami titip itu. Jangan ulangi lagi apa yang terjadi di Orde Baru. Bahkan kalau saya dengar tadi ini lebih besar di Orde Baru. Ini saatnya bergerak. Tapi kami titip 3 tadi. Gimana pesannya Bung Afid sama Bung Dima untuk besok nih, persiapan kita besok nih? Mungkin kalau dari saya pesannya kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kalau dari saya sebenarnya kita tuh jujur ini bukan hanya kampus ya. Ini bukan mahasiswa doang. Kita mengajak seluruh elemen masyarakat yang melihat dan sadar bahwa apa yang terjadi sekarang sudah jauh dari harapan kita semua. Kita mengajak seluruh elemen masyarakat, bahkan elemen masyarakat yang merasa sudah jauh dari kata keadilan, kita bersama-sama besok turun. Jadi bukan hanya mahasiswa yang besok turun, kita mengajak seluruh elemen masyarakat. Karena sekali lagi kalau kita nggak berbareng-barengan untuk turun, tidak ada ya itu tadi ujungnya nggak ada. Kalau saya sendiri sebenarnya ngelihat ini, kita udah sepakat terhadap sistem kenegaraan yang sesuai, tapi yang rusak ini memang karena moralnya sudah rusak dan sistem dirusak pula, sehingga ya tidak ada lagi seperti tidak ada harapan kecuali kita melawan kepada penguasa. Ada pesan-pesan kepada para penonton ya kan, para penyimak dari NCW atau dari OPM, mungkin dari Bung Dima untuk perjuangan kalian besok ini. Apa pesan-pesan dan keinginan dari kawan-kawan aktivis ini untuk kegiatan kalian berikutnya ini? Mungkin pertama-tama saya akan membuka dengan permintaan maaf terlebih dahulu gitu kira-kira. Permintaan maaf ini ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia karena hari ini praktis mahasiswa harus ngakuin kekurangannya ya. Dalam beberapa waktu kita sempat memiliki masa vakum yang harusnya tidak boleh ada dalam perjuangan gitu. Ketika perjuangan melawan kekuasaan ini sempat terhenti,
kekuasaan setiap hari terus memperkuat dirinya, sedangkan kita akan terus melemah gitu. Bayangkan ketika kita berhenti sejenak saja, maka mereka akan sudah kuat semakin berkali-kali lipat dan kita akan jauh terlampau lemah gitu. Jadi kami mohon maaf atas itu. Kami coba untuk terus perbaiki diri. Kemudian daripada itu, pesan yang sangat jelas coba untuk saya sampaikan kiranya seperti ini. Besok itu bukan menjadi akhir ataupun akan jadi aksi yang sekali besar masa kemudian pecah beres gitu. Harapan kami tentunya mungkin ini dari saya, Dima, juga Afik gitu, dari teman-teman Trisakti dan teman-teman dari Paramadina, berharap bahwa aksi esok itu merupakan aksi awal gitu, pembuka dari aksi-aksi lainnya gitu. Pembuka dari praktik-praktik demokratis dan praktik-praktik parlementer jalanan gitu, dimana seharusnya kita nggak perlu sebetulnya untuk kayak gitu. Kalau kita hari ini punya pemerintahan yang betul-betul demokratis gitu, nggak perlu kita untuk repot turun ke jalan gitu. Harusnya mereka mampu mendengar melalui tulisan kan, judicial review nggak kurang-kurang gitu. Langkah-langkah birokratis dan administratif sudah dilalui gitu. Makanya karena semua itu tidak bisa dilakukan, maka kita hanya akan lakukan satu kata, yaitu lawan gitu. Dan itu adalah hal yang jelas. Kami tentu membutuhkan seluruh dukungan dari masyarakat tanpa terkecuali gitu untuk esok hari dan seterusnya, untuk sama-sama kita mengawal perubahan dan gerakan ini. Kira-kira demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Dima, Bung Afik, Bang Hanif dari Ketua Umum DPP NCW. Mungkin Bang ini Bang penutup Bang untuk kita nih sebagai membakar api semangat nih perjuangan kita besok nih Bang, sekaligus menutup nih untuk pesan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menonton kita pada saat ini, Bang. Baik Bung Jericho. Ini kita kembali ke basic awal kegiatan kita malam ini. Reformasi di korupsi, demokrasi dikebiri, rakyat direpresi. Bagi seluruh aktivis, bagi seluruh masyarakat, bagi seluruh orang-orang yang berada di pergerakan, teruslah berjuang, karena negara ini akan berhenti rodanya, akan berhenti rantai pergerakannya kalau seandainya tidak ada yang berjuang. Mahasiswa, masyarakat, ini adalah hal yang utama untuk menentukan mau dibawa kemana ini negara ini ke depannya. Reformasi bukan berarti berhenti untuk menyampaikan aspirasi. Karena yang kita lihat saat ini, apapun yang terjadi, demokrasi benar-benar dikebiri. Dan kami tidak mau kawan-kawan aktivis pun nanti kan dilakukan represi. Saya mohon kepada Pak Jokowi, Pak Kapolri, Panglima TNI, tolong adik-adik aktivis ini menyampaikan aspirasi, jangan direpresi. Karena bagaimanapun suara mahasiswa adalah suara rakyat. Dan suara rakyat adalah suara Tuhan. Demokrasi jangan sampai mati. Terima kasih. Luar biasa nih penutup dari dan pesan dari Bang Hanif, Ketua Umum DPP NCW. Dan terima kasih juga untuk sekalian Bung Jericho. Ya. Mohon masyarakat dimengerti pada saat kawan-kawan ini beraktivitas di jalanan bukan berarti mengganggu produktivitas dari masyarakat. Karena tanpa mereka menyampaikan ini, masyarakat akan mendapatkan hasil yang lebih jelek nantinya. Jadi kemacetan yang ditimbulkan, ya kan, keributan yang ditimbulkan besok bukan berarti maksudnya itu mengganggu rakyat. Mereka ini turun ke jalan demi menyuarakan aspirasi rakyat. Jadi saya yang minta maaf karena kami juga pernah berada di jalanan dan dulu masyarakat itu berkumpul untuk kita. Kenapa? Karena sama-sama merasa susah. Kalau sekarang kan takutnya ada masyarakat yang merasa sudah tidak susah, macet di jalanan, ya ini minta maaf kita dulu ini. Jangan sampai nanti kan wah gara-gara mahasiswa ini macet lagi di jalannya. Silakan Bu Yeriko. Oke. Nih kita ini udah berapa jam ya? 1 jam setengah ya, kurang lebih hampir 2 jam kita ini berdiskusi, ya kan, berdialektika terkait dengan kondisi negara pada saat ini. Ini untuk mengakhiri dialog kita pada malam hari ini pesan yang sangat indah saya katakan untuk kita mainkan
bahwa ketika kekuasaan itu tetap menyala dan menindas hati masyarakat, mungkin hanya ada satu kata, lawan, ya kan. Ini jangan lupa juga ini Bang, mungkin Abang kan udah senior kita nih, tapi teriakan untuk persatuan kita adalah hidup mahasiswa. Mungkin bisa sekali nih. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang menonton kita di live National Corruption Watch dan Opini Pemuda Menengah. Ini pengantar dari kita, karena besok itu akan kita melakukan aksi unjuk rasa, aksi massa, dan itu dari Bung Dima dan Bung Afik adalah pengantar. Tunggu kita di bab-bab berikutnya, tunggu kita di episode berikutnya. Terima kasih.